Pertama ya, mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di sekitar wilayah kawasan kampung tematik ini. Sampai saat ini sih udah 4 kali panen ini. Ini udah tahu. Ibu Lurah berdasar. Halo Sobat Experience semua. Kali ini kita sedang berada di wilayah kampung tematik yang berada di wilayah Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Namanya Kampung Waru Brilian yang terletak di wilayah Desa Bojongrenget. Ada apa aja di dalam? Yuk kita ikut ke dalam. Nah sobat, kita disambut dengan gapura yang luar biasa megah. Nanti di dalamnya ada apa aja bisa kita langsung lihat. Nah sobat, lihat. Di sekeliling kita banyak ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang sangat hijau. Ya pun keren. Nah, itu sudah kelihatan narasumbernya di sana. Yuk, depan dulu. Luar biasa, banyak sekali bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikri. Siap. Nah, Sobat Experience, kali ini saya sudah berada di saungnya nih dan bersama narasumbernya langsung. Nah, kali ini kita akan berkenalan terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, Pak, untuk nama dulu, perkenalkan dulu lah untuk sobat-sobat Experience semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sajianto. Kebetulan kalau di sini akrab dipanggilnya Abah. Kebetulan saya di sini adalah ketua kampung tematik Waru Brilian. Seperti itu. Ini kita sekarang lagi ada di saung kampung tematik Waru Brilian. Nah, kalau Waru Brilian sendiri asal usulnya tuh dari mana, Bah? Nama Brilian itu. Siap. Kalau namanya Waru Brilian itu kependekan dari kepanjangannya Bojongrenget, indah, lestari, lingkungan aman dan tentram. Widih, jadi sentosa semuanya. Siap. Jadi harapannya sih seperti itu. Harapannya dengan adanya kampung tematik ini menjadi salah satu kawasan, kemudian membuat masyarakat Bojongrenget itu lingkungannya itu menjadi indah, kemudian lestari, lingkungannya juga aman dan tentram. Seperti itu. Jadi Sobat Experience semua yang ada di rumah, kalau mau main ke Kampung Waru Brilian ini jangan lupa nih tanya langsung sama Abah selaku ketua daripada kampung tematik yang ada di Desa Bojongrenget. Nah, Sobat Experience, kita sudah melakukan perkenalan nih langsung sama ketuanya. Dan kita boleh sedikit tanya-tanya, Pak, ya? Boleh. Biar supaya Sobat Experience juga siapa tahu menjadi inspirasi untuk kampung-kampung yang ada di wilayah lainnya juga, gitu kan. Siap. Nah, untuk konsepnya nih, Bah, untuk konsep kampung tematik itu seperti apa sih, Bah? Oke. Kalau kampung tematik ini konsepnya adalah eduwisata. Jadi selain menjadi pusat edukasi juga sebagai pusat wisata. Tetapi selain itu juga kita tidak hanya wisata dalam arti kita hanya kunjungan, tetapi juga wisatanya kita berharap menjadi sebuah primover ekonomi untuk masyarakat. Jadi saat ini kita ini sedang mencoba membangun satu kawasan di mana kawasan tersebut terintegrasi antara kegiatan edukasi, pelatihan, kemudian juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jadi biar supaya masyarakat ini terangkat ekonominya semuanya. Betul. Wih, mantap nih Sobat Experience. Jadi selain pengelolaannya ini rapi, masyarakatnya juga di sini diberdaya semua ya gitu. Siap. Nah, kalau untuk program nih, Bah, biasanya kan orang banyak yang pasti bertanya di kampung manapun. Betul.
Ini sebenarnya programnya apa aja sih, Bah, kalau Oke. untuk kampung-kampung tematik ini? Betul. Kalau untuk program, kebetulan kampung tematik Waru Brilian ini kita mulainya sekitar bulan September tahun lalu. September itu akhir September ya, 2021 kita mulai. Di sini program yang hari ini sudah ada, yaitu pertama adalah untuk penanaman ketahanan pangan. Kita ada KWT itu, kelompok wanita tani. Kemudian juga ada pemberdayaan, salah satunya adalah pemberdayaan untuk budidaya ikan hias. Ikan hias. Kemudian yang sedang kita bangun juga nanti di situ ada budidaya untuk ikan air tawar. Ikan air tawar juga ada ya. Kemudian selain itu juga kita sedang membangun satu kawasan itu untuk penanaman anggur, yang nanti di situ juga di bawahnya anggur itu kita gunakan sebagai kafe gitu ya. Jadi kafe anggur. Gitu. Mantap. Jadi pertaniannya ada, perikanannya ada, Betul. kafenya juga ada. Jadi sobat experience kalau kali ini udah enak banget pokoknya. Ya. Nah, ini untuk program-programnya gitu ya. Nah, kalau untuk dampaknya, biasanya kan ketika ada suatu kawasan yang memang diperuntukkan untuk masyarakat, pasti harus ada feedbacknya. Betul nggak? Betul. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri nih, Bah, Iya. apa yang didapat? Siap. Jadi kita harapannya sih ketika nanti ini sudah mulai ya, sudah mulai dalam arti sudah terbangun semua, dampaknya itu bisa pertama ya, mengangkat ekonomi masyarakat yang ada di sekitar wilayah kawasan kampung tematik ini. Oke. Baik dalam segi ekonominya, kemudian penataan lingkungannya, juga sekaligus untuk pendidikan anak-anaknya. Oke. Karena kebetulan di sini kita ada sewong edukasi, kita kegiatannya setiap hari Minggu. Kita kerjasama dengan beberapa mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mahasiswa juga ada? Mahasiswa Wih, ada. mantep. Mahasiswa jangan mau kalah. Iya. Ikut terus gabung. Kebetulan juga kita punya forum keluarga besar mahasiswa Bojong Renget. Nah, melalui mereka-mereka ini kita ajak kemudian untuk memberikan edukasi-edukasi terhadap adik-adiknya. Oke. Contohnya seperti ketika hari Minggu itu mereka ada kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Dan nanti rencana juga kita ada sawung sanggar ya, sawung yang kita gunakan untuk sanggar. Di mana melalui sanggar tersebut kita bisa menghidupkan kembali kesenian-kesenian atau kebudayaan-kebudayaan yang ada di sekitar sini. Jadi ngangkat tuh ya budaya-budaya yang ada di wilayah Desa Bojong Renget tuh semuanya diangkat gitu. Betul. Ya. Jadi pendidikan, ekonomi, budaya, seni, lengkap sudah. Ini mantap. Nah, jadi itu semuanya dikumpulkan menjadi satu titik di Waru Brilian ini, Bang. Betul, mantap sekali. Nah, kalau buat hasil nih, Bang. Ini kan ngomong-ngomong informasinya kita dapat dengar katanya udah beberapa kali panen ya. Betul lah. Dari pertanian ya, dari sisi pertanian. pertanian. Nah, ini kira-kira kalau untuk hasilnya sendiri, untuk konsumsi dari pengurus di sini atau warga di sekitar sini, atau dijual keluar, Bang? Oke. Kalau untuk sementara kita yang sudah berjalan itu adalah kelompok wanita tani ya. Iya. KWT itu sampai saat ini dari mulai bulan September kita sudah melakukan penanenan 4 kali untuk penanaman cesim sama kangkung. Nah, kita juga mendorong dari kelompok wanita tani ini bukan hanya menjual hasil ya, tetapi juga lebih bagaimana diolah gitu, olahannya. Jadi seperti kemarin kita panen pare gitu. Iya. Pare itu kemudian tidak kita jual parenya, tetapi melalui kelompok wanita tersebut kemudian pare itu mereka olah menjadi keripik pare, contohnya seperti itu. Jadi buat kalau orang mampir ke sini ada jajanannya nih. Ada jajanannya. Mantap. Hasil dari itu kemudian melalui kelompok wanita tani itu kemudian diolah lagi, itu dikembangkan bagaimana nanti dari hasil panen yang sudah masuk itu untuk membiayai kebutuhan mereka kembali gitu. Seperti mereka nanti mau mengembangkan gitu ya, lewat kulinernya. Nah, mereka dari dana kas yang mereka kumpulkan dari hasil panen itu gitu. Jadi sobat experience, hasilnya ini ada sebagian memang untuk
perekonomian itu biar supaya berputar. Betul. Akan tetapi jangan dilupakan juga harus ada uang kas itu. Betul. Jadi penting nih, nabung itu penting. Yes, betul. Jadi ada pesan moralnya gitu. Ya, betul. Ada pesan moralnya, jangan lupa menabung, intinya gitu. Nah, Bah, kalau untuk di sini bicara soal kampung tematik berarti Betul. bicara juga soal sumber anggaran. Betul, betul. Nah, ini bisanya jadi kampung yang luar biasa ini, kira-kira sumber anggaran dari mana nih, Bah? Kalau Untuk di awal gitu. betul, kalau untuk sampai saat ini kita masih swadaya ya. Swadaya, Jadi mantap. belum ada istilahnya bantuan-bantuan yang masuk, tetapi dari pemerintahan desa kemudian mendukung dari para penggiat, kemudian kita berswadaya, kita menciptakan sebuah kawasan. Ya harapannya kawasan ini mampu menjadi apa ya, salah satu inovasi desa, kemudian desa ini menjadi desa mandiri gitu. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita melakukan kerjasama baik dengan pemerintahan setempat, artinya dari Pemda ya, Pemda maupun dari pihak investor luar gitu, yang bisa mendukung program ini. Karena harapannya ya kita besar lah di sini. Iya dong, pasti. Harapannya juga sama, semua orang pasti inginnya bagaimana kampungnya biar lebih mantap gitu. Oh, jadi Sobat Experian, ini modalnya masih swadaya. Jadi buat Sobat Experian yang ada di rumah, kalau mau kampungnya bagus, swadaya dulu rembukan. Gitu betul Pak ya? Betul. Jadi swadaya rembukan dulu, Iya. baru kita bangun sama-sama biar nanti pemerintah juga bisa Melihat. lihat begitu. Betul. Nah, Bah, Ya. untuk masyarakat yang terlibat di sini, ini kisarannya kira-kira berapa orang nih, Bah? Kalau untuk masyarakatnya gitu. Ya. Kalau sampai saat ini masyarakat yang terlibat itu cukup banyak ya. Cukup banyak. Cukup banyak karena kalau kita hitung secara personal itu hampir masyarakat yang ada di sekitar wilayah kampung tematik itu terlibat. Entah dia ada di dalam kelompok wanita taninya, Iya. kemudian ada di budidaya ikannya, kemudian ada di apa namanya kegiatan seperti ada penanaman pohon untuk apa namanya yang hutan desa itu terlibat Oh, semua. jadi ada hutan desa juga? Ada. Wih, Ah. saya pikir hutan cuma ada di sana. Ternyata di sini juga bakal ada, Betul. Sobat. Jadi kita memang pengennya di kawasan ini itu terintegrasi gitu ya, bukan hanya untuk apa namanya sekedar penanaman ini, tetapi juga mampu memberikan sumbangsih udara segar ya buat lingkungan sekitar. Makanya kita adakan penghijauan gitu. Mantap. Program, gitu. Wes, thank you Bang Tian. Ini Iya. Sobat Experian, mantap. Kita kasih kopi. Iya, Asik. kan? Ya, Ya, makasih Bang Tian. Nah, sampai saat ini kebetulan yang sudah kita tanam itu pohon sekitar hampir 1.000 pohon. 1.000 pohon. 1.000 pohon akasia itu kita sudah tanam. Ya kita berharap suatu saat pohon tersebut itu menjadi penghijauan yang ada di desa Bojongrenget. Gitu. Jadi bukan cuma polusi ya. Iya. Jadi harus ada penghijauannya Harus ada juga. penghijauan. Nah, Sobat Kita Experian mulai. harus ditiru tuh. Ya. Jadi kalau di mana-mana sudah banyak polusi, mari sama-sama kita menanam pohon. Betul. Pesan moral. Nah, balik lagi Bah untuk masalah di kawasan Waru Brilian ini. Kan ini saya lihat dari tadi keliling-keliling gitu ya. Maksudnya ngelihat-lihat dari depan. Ini kan lahan cukup luas nih. Ya. Lahan cukup luas. Nah, kira-kira kalau nanti ada Sobat Experian di rumah yang pengen juga kayak seperti ini, kira-kira ini lahan yang dipakainya tuh lahan pribadi kah atau lahan siapakah? Kira-kira gimana, Bah? Kalau semua orang bisa apa ya? Semua orang tuh saya rasa kalau mereka memang pengen membangun sebuah inovasi di desanya ya, mereka bisa memulai dari diri sendiri. Tapi alangkah bagusnya mereka bekerja sama dengan pemerintahan desa. Oh, siap. Kalau di Waru Brilian kebetulan kita disupport full dengan pemerintahan desa gitu, untuk melakukan kegiatan karena desa pengen ada inovasi ya, pengen membangun satu kawasan ya, baik dalam penataannya, penataan lingkungannya, kemudian pemberdayaannya dan lain-lain lah ya. Nah, kalau di Waru Brilian ini kebetulan tanah yang kita gunakan ini tanah pribadi.
Tanah pribadi, kemudian kita melakukan MOU untuk kita gunakan gitu daripada tanahnya. Tapi sewa atau tidak Bah biasanya itu? Tidak, itu kita tidak sewa, tetapi ada orang yang baik gitu ya, mempersilahkan lahannya untuk dibangun sebuah kawasan yang nanti itu bisa membantu program desa dalam mewujudkan inovasinya itu. Weh, jadi ini sobat experience lagi-lagi kita terkejut semuanya. Mudah-mudahan di desa-desa manapun ada orang dermawan yang mau bukan menghibahkan tapi punya tanah masih nganggur dimanfaatkan gitu Pak ya. Betul. Mudah-mudahan banyak orang-orang dermawan di luaran sana. Nah, kalau modelnya di Kampung Waru Brilian ini Bah, nanti ke depan ini mau dijadikan wisata ini berbayar atau tidak Bah ke depannya? Kalau ke depan, kalau seandainya ini sudah jadi ya, kita tentu sudah rampung semua sudah gitu rampung semua ya, karena memang kita masih berprogres sampai nanti insya Allah bulan Maret kita baru mulai launching tuh. Oh, Maret 2022 jangan lupa main ke sini. Launchingnya Kampung Waru Brilian Pak ya. Nah, rencananya semoga nggak meleset itu kita bulan Maret kita mulai launching. Ya karena nanti kita ini adalah satu kawasan eduwisata ya. Kita tidak bayar pure bayar enggak, tetapi kita akan melakukan kerjasama dengan instansi sekolah maupun instansi apapun, kemudian membuat sebuah program bersama lah ya. Program bersama. Contohnya seperti nanti kita kan di sini untuk hal pertanian kita membuka kesempatan untuk sekolah-sekolah yang ada di wilayah Bojongrenget dan sekitarnya untuk bisa melakukan outing class di sini. Gitu. Nanti di sini dia bisa praktek menanam, kemudian belajar caranya mengenal ini tanaman apa. Karena jarang tuh Bah. Jarang. Biasanya kalau anak-anak sekolah tuh taunya ya cuma rumput. Ya itu dia. Rumput dia tahu, tapi ini tanaman apa kadang-kadang nggak tahu. Nggak tahu. Betul. Makanya kita akan fasilitasi mereka untuk mengadakan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang di luar kelas. Jadi kayak orang nggak usah lu study tour kemana-mana. Nggak usah. Nih di kampung sendiri. Di kampung sendiri ada. Santap. Jadi semuanya terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Jadi terbuka untuk umum dan siapapun yang mau belajar bisa di sini. Bisa di sini. Bisa. Ini kalau sobat experience yang ada yang di rumah ini mau belajar ke sini kira-kira bisa nggak nih Pak? Bisa, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa dan ini terbuka untuk umum. Jadi buat sobat experience yang ada di rumah yang mau belajar tani, yang mau belajar apa Pak? Budidaya ikan hias, nanti belajar anggur juga Pak ya. Belajar anggur, main aja nih ke Kampung Waru Brilian. Letaknya nanti kita taruh di deskripsinya ya. Oke. Nah, kalau untuk istilahnya ini kan untuk sekolah-sekolah pasti merujuknya Pak ya. Untuk anak-anak sekolah nantinya bisa main ke sini, bisa belajar apa segala macam. Nah, nanti kira-kira kalau buat orang dari istilahnya instansi nih atau anak-anak sekolah itu belajar ke sini kegiatannya, lokasinya tetap di sini juga. Tetap di sini. Karena di depan nanti kita akan bangun sanggar, kemudian di situ ada beberapa sawung yang memang kita gunakan untuk beberapa event ya. Selain event seni budaya gitu ya, kita juga ada nanti kita akan bikin wedding organizer yang semi outdoor begitu. Atau kita juga bisa gunakan untuk kegiatan-kegiatan instansi ketika ada pertemuan, rapat dan lain-lain itu bisa di sini. Berarti progresnya semoga. Mantap. Nah, ngomong-ngomong Bah, nanti sebelumnya ini kita boleh ya lihat-lihat lokasinya sangat Bah ya? Boleh, sangat boleh. Nanti sobat experience akan kita cek langsung ke TKP-nya. Di situ ada ikan, di sini ada pertaniannya, semuanya bisa kita lihat Bah ya. Nanti kita ajak keliling-keliling ya. Oke, siap. Nah Bah, ini kan kita lihat di sekeliling nih banyak tanaman-tanaman, bunga-bunga. Nah, ini kalau di tanaman ini Bah kira-kira ini apa nih? Jenis tanaman apa nih? Kalau ini sebenarnya adalah kawasan untuk KWT ya, kelompok wanita tani. Ya. KWT itu untuk kegiatan ibu-ibu PKK ya. Jadi sampai saat ini mereka menanamnya ya seperti kangkung, cesim, pakcoy. Kangkung, cesim, pakcoy ya, banyak pare, kacang panjang. Sampai saat ini sih udah
4 kali panen ini. Ini udah 4 kali panen, Bah. Wih, mantap Sobat Experian. Bayangkan kita punya lahan, coba kita manfaatkan. Ini udah 4 kali panen. 4 kali panen. Nah itu ada ibu-ibunya di sono itu, ibu-ibu KWT. Ada ibu-ibu juga ya? Ya. Ada ibu-ibu lagi pada apa ya itu? Itu lagi ngapain, Bah? Itu sedang mempersiapkan yang lahan-lahan yang kemarin mau ditanemin ulang tuh. Oh gitu. Jadi ibu-ibu juga apa namanya ngasih kontribusi juga ya Iya, untuk sangat. di sini ya. Nah, karena itu kegiatan mereka gitu. Iya. Jadi banyak jenis-jenisnya ibu-ibu juga ikut terlibat lah intinya gitu ya. Ya. Terutama untuk KWT itu memang ibu-ibu itu. Ibu-ibu ya. Wanita tani itu. Ya. Kita ke sebelah sana coba ya. Boleh, boleh. Nah kalau yang sini nih kebetulan yang mau kita progres untuk sanggar tuh ya. Sanggar. Oh ini buat sanggar, Bah? Sanggar itu baru kita Oke. pasang pondasi. Ini lahan sanggar semua dan di sini nanti ada playground itu untuk anak-anak main. Gitu. Nah untuk belajar mengajar juga masih di arah-arah sini, Bah? Ada arah sini, lokasinya di wilayah sini. Gitu. Jadi tadi udah kita ini. Nah sekarang kalau yang ini nih untuk apa nih, Bah? Nah kalau yang ini sebenarnya progres ke depannya di atasnya ini mau kita bangun untuk saung ya, saung-saung. Kemudian dari saung-saung ini bisa kita gunakan untuk anak-anak baca buku, kemudian nyantai sore-sore. Wih, sobat lihat ikannya keren-keren banget, warna-warni. Kalau bawahnya untuk budidaya ikan air tawar. Ya. Tapi hebat, Bah, maksudnya ikan udah banyak juga ini ya. Ya lumayan. Lumayan banyak ini ikan-ikannya luar biasa. Betul. Ini lanjut sampai sana, Bah? Sampai sana. Oke. Nah, ini untuk ikan air tawar, di situ juga ikan air tawar yang sedang dibangun kolamnya. Kalau yang itu untuk ikan hias. Jadi Sobat Experience semuanya ada pertaniannya, ada perikanannya, semuanya lengkap di sini. Kalau sana yang bete-bete di sini bisa. Ini ngempanin ikan bisa nggak? Bisa, bisa. Jadi bisa diempanin juga di sini. Nah kalau ini, Bah, ibu-ibu dari KWT. Ini KWT. Ibu-ibu KWT. Nah, kebetulan ada ketua KWT, ada ketua bulurahnya. Wah, kita juga ada bulurahnya. Jadi bisa. Iya. Jadi bulurah juga bisa sambil kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Iya. Boleh ya? Ini maaf ya, Bu. Ya. Ini kira-kira sedang melakukan kegiatan apa ini? Masukin tanah ke botol ya. Zaman kita lagi kecil kan masukin tanah ke botol udah biasa ya. Jadi gini, jadi untuk lahan itu kan nanti penghalangnya pakai botol-botol, kita manfaatin botol-botol bekas untuk jadi penghalangnya gitu. Nah ini kebetulan sedang memasukin pasir. Tapi kreatif, Bah, kreatif. Jadi untuk KWT-nya ini nggak pakai modal besar, Sobat Experian. Cukup mengumpulkan botol-botol bekas. Jadi jangan punya persepsi lebih bahwa kalau mau bikin KWT atau ibu-ibu dari PKK ya, bener ya kalau KWT ya? Iya. Ibu-ibu PKK ini jadi memanfaatkan yang istilahnya bisa dimanfaatkan ya, kayak botol-botol bekas ini, Bang, ini. Jadi untuk pertanian juga. Betul. Gitu. Ini juga alhamdulillah nih ketemu ada bulurahnya langsung. Ada bulurahnya langsung. Kebetulan bulurahnya sangat aktif. Iya, mantap nih Desa Pojok Rakyat. Bulurahnya ikut main kotor-kotoran. Ini kalau bercanda tongkrongan tuh masa kecil kurang bahagia. Oke, Bah, bisa lanjut ke sana kali ya? Siap. Dilanjut ya, Bu. Bulurah, mari. Nah, Bah, ini kan ada toren, ada kayak rumah MCK permanen ini ya, kayak rumahan ini. Iya. Nah, ini apa nih, Bah? Kalau ini adalah SAB nih. SAB ini apa, Bah? Biar Sobat Experian tahu nih. Oke, itu sumber air bersih. Sumber air bersih. Jadi yang kita gunakan, jadi di tematik kita itu kebetulan udah ada beberapa fasilitas yang dipakai untuk kegiatan gitu ya. Salah satunya ya penyediaan SAB nih. Oke, jadi orang kesini nggak bingung mau nyari air bersih gitu ya. Betul. Jadi selain bisa dimanfaatkan orang-orang berkunjung di kampung tematik ini, juga bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Oh iya. Jadi warga sekitar juga boleh ngambil air bersih di sini, Bah, ya. Betul. Nah ini kebetulan dari Perkim ini programnya. Perkim. Program dari Perkim, dari pemerintah lah ya. Dari pemerintah. Sama nah, untuk ini, Bah? Satu lagi nih MCK nih.
Jadi MCK ya. Jadi yang sudah ada itu salah satunya adalah MCK. Jadi orang ke sini berkunjung kalau mencari toilet dan lain-lain sudah ada. Jadi nggak bingung-bingung kita kemana-mana. Kalau mau ke toilet, toiletnya ada, air bersihnya ada. Luar biasa. Siap. Nah, kalau ini Bah, di belakang kita kan nih ada bangunan nih yang masih belum jadi. Betul. Nah, ini rencananya kira-kira untuk apa ini Bah? Jadi rencananya bangunan yang sedang kita bangun ini adalah untuk budidaya ikan air tawar. Ikan air tawar. Ini bisa nanti ke depan itu kita mau untuk penyemaian lele ya sama mujair di sini. Oh, ikan lele ada, mujair ada. Betul. Tadi itu yang belang-belang itu ikan apa, Pak? Itu ikan koi itu. Oh, itu ikan koi. Ikan blaster itu. Jadi ada semua jenis ikan. Jadi mau ditaruh sini. Jadi nanti budidayanya di sini semua. Ini untuk kegiatan masyarakat yang kebetulan sebagai apa namanya sumbangsih dari pemerintahan desa dalam rangka untuk mengadakan pemberdayaan untuk masyarakat. Ya, kita siapin fasilitasnya. Nah, ini kan progres ya, Bang. Maksudnya akan ke depan ini untuk seperti ini gitu kan, betul. Untuk ikan air tawar. Betul. Nah, kalau sebelahnya nih kira-kira untuk apa nih, Bang? Nah, kalau yang sebelahnya ini adalah kegiatan anak-anak Karang Taruna nih. Wih, Karang Taruna. Betul. Ini kebetulan adalah untuk budidaya ikan hias. Oh, buat teman-teman Karang Taruna nanti yang kelola? Apa gimana, Bang? Betul. Ini dikelola oleh anak-anak Karang Taruna. Ini untuk budidaya ikan hias. Ikan hias, Mbak ya, jadi ya. Betul. Jadi anak-anak Karang Tarunanya cukup aktif juga berarti kalau sampai dia mau ini nih, Mbak ya. Alhamdulillah gitu. Kita dorong biar mereka juga berkegiatan. Tapi sudah mulai ada nggak ini, Bah? Maksudnya sudah berjalan? Kalau sementara kita memang satu lagi apa namanya maksimalin untuk tempat ya. Nah, nanti mungkin ke depan baru mulai budidaya dan lain-lain. Ini rencananya untuk ikan air tawar juga, Bah? Ikan hias ini. Oh, ini khusus ikan hias. Ya, jadi kalau di sini ikan air tawar, di sini ikan hias. Boleh kita masuk, Bah? Boleh, boleh. Biar sobat experience di rumah nggak penasaran. Oh, ini ya, Bah ya. Nih. Nah, sobat experience, ini nantinya akan dikelola oleh teman Karang Taruna. Betul. Jenis ikannya, ikan ini, Mbak ya? Ikan hias kumpai, ya? Kumpai. Ikan kumpai? Iya, komet sama ikan kumpai. Emang namanya komet nih, Mbak? Betul, iya. Namanya itu. Banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada 11 tempat yang untuk nantinya teman-teman semua berdayakan. Cukup banyak, Mbak ya? Ya, alhamdulillah. Tapi belum dimulai semua karena ini sedang apa ya uji coba gitu. Uji coba ya. Karena proses ikan itu nggak sama kayak kita pelihara tuyul, Bah. Seperti itu. Kalau pelihara tuyul dia nyari duit sendiri. Kalau ikan kan kudu dikasih makan. Betul. Dan ini prosesnya juga memang alhamdulillah sih udah kita lihat ada uapnya juga, aerator ya, Bah ya. Ya. Ada aeratornya juga. Terus ini kalau yang hijau-hijau ini dikasih apa nih, Bah? Dikasih kayak apa ya, kayak tanaman air gitu loh. Kalau yang orang kampung pasti tahu nih, kayak di empang gitu ya, Pak ya. Betul. Takutnya yang nonton kagak tahu apa itu, Bang, empang. Kalau kita bilang sungai, ini bukan sungai, Pak ya. Betul. Empang tuh kayak embung lah. Oke, jadi di sini untuk teman-teman nanti dikelola ikan air tawar gitu, Pak ya. Ikan hias. Ikan hias, sorry ikan hias. Sebelah sana ikan air tawar. Betul. Nah, Bah, ini kan kita udah lihat-lihat nih dari mulai depan ada anggur, terus juga sampai ke belakang nih, sisi belakang ada ikan hias, dan juga nanti bakal ada ikan air tawar segala macam. Nah, mumpung ada Ibu Lurah, Ibu Kepala Desa, kira-kira boleh nggak kita tanya boleh. KWT? Sangat gitu. boleh, sangat boleh. Jadi tanggapannya selaku Ibu Ketua PKK dari pemerintah Desa Bojong-Rengit nih, adanya kegiatan ini nih seperti apa? Boleh ya? Sangat boleh. Ayo kita akan langsung ke sana. Oke, siap. Oke. Nah, sobat experience yang ada di rumah, kali ini saya sedang bersama ibu-ibu dari kelompok wanita tani yang ada di wilayah
Desa Bojong Renget. Nah kebetulan tadi ketemu juga nih ada Bu Lurah kan. Nah kita sambil tanya-tanya nih ngobrol-ngobrol. Jadi nggak ada Bapak Lurah, ada Ibu Lurahnya yang kita ajak ngobrol. Nah Bu Lurah, kira-kira tanggapannya nih dengan adanya kegiatan yang ada di Waru Brilian ini seperti apa Bu kira-kira? Oh iya sebelumnya kenalan dulu Bu. Oh iya. Sobat Experience takut nanya itu Ibu Iya. Lurah namanya siapa gitu. Ya, nama saya Siti Suryani. Saya ini adalah ketua tim penggerak PKK Desa Bojong Renget yang kebetulan memasuki bidang di KWT ini ya termasuk salah satu kegiatan PKK yang ada di desa kita. Kayak gitu. Ya ini salah satunya kita sedang lagi karena memasuki musim hujan ya. Iya, betul. Jadi kendala kita memang di tanam-tanaman agak sedikit terganggu. Ya. Mungkin dari pertumbuhan tanamannya Iya. karena faktor cuaca kan. Betul, kadang-kadang takut terendam juga air iya, ya, kadang ini. suka kebanjiran. Jadi saat ini kita lagi sedang menjalankan kegiatan mengisi waktu untuk mengisi limbah Betul, ya. bekas yang bisa kita manfaatkan. Untuk Keren. kita tujuannya untuk apa? Untuk menjaga supaya Biar tanahnya tanahnya nggak turun, tidak ya. merosot ya. Seperti Betul. itu. Nah, Ya. selain ada Bu Lurah ada juga Ibu Ketua KWT-nya. KWT-nya, Ibu ya. apa? Ibu apa nih? Maaf nih. Ibu Alisa ini selaku apa Bu? Ketua apa ini Bu? Maaf Bu. Ketua KWT. Ketua KWT iya. yang ada di Waru Brilian ya Bu ya? Iya. Nah, ada Ibu Ketua KWT juga. Namanya siapa Bu? Ibu Alisa. Ibu Alisa. Sumbandononya nggak ada ya. Nggak ada cuma dononya. Nah, jadi Sobat Experience dengan bermodalkan limbah yang memang notabene kadang suka kita buang, ternyata bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu KWT yang ada di wilayah Desa Bojong Renget tersebut. Maka dari itu, coba contoh desa-desa lain untuk sedikit banyaknya bisa mengambil contoh dari Desa Bojong Renget ini, bahwa dengan sampah-sampah yang seperti ini, botol-botol bekas dimasukin tanah Bu ya, Iya. dimasukin tanah lalu bisa jadi nanti untuk menjaga agar tanah tidak turun Tidak gitu, turun, ya. biar nggak merosot ke bawah. Oke, paling kalau untuk program yang lainnya Bu dari PKK sendiri Bu, selaku Ibu Lurah nih dari Ketua PKK sendiri gimana Bu programnya? Selain di sini apa gimana Bu? Ada Banyak lagi? ya programnya seperti biasa kayak UP2K, terus masih banyak lagi ya kegiatannya lainnya tentang gizi, stunting. Oke. Kita yang lagi bergerak memang di stunting ya, yang lagi sedang digalakan seperti itu. Tapi Masih banyak salut lagi. ya. Ini Ibu Lurahnya ikut mengkotor-kotoran Sobat Experience. Jarang kan kita ngelihat ibu pemimpin itu Mengisi. main kotor-kotoran. Makanya waduh luar biasa. Kita juga sampai tadi kaget kan. Tadi kata Abah ada Ibu Lurahnya. Wah, yang mana Ibu Lurah? Kita nggak tahu. Ibu Lurah berdasar. Oke, paling nanti dilanjut lagi Bu ya, Ya, siap, untuk memasukkan tanah ke dalam botolnya. Mudah-mudahan hujan cepat selesai lah. Amin, Hujan amin, cepat amin, selesai dan tanaman juga bisa tumbuh dengan subur. Amin. Terima kasih Bu Lurah dan ibu-ibu sama-sama. lainnya, Ibu Ketua Ya. KWT. Ya. Nah, Sobat Experience semua, kita sudah di penghujung acara nih. Kita pengen dengar juga nih dari Abah, apa pesan dan istilahnya buat sobat-sobat daripada Sobat Experience semua yang ada di rumah. Siapa tahu teman-teman desa yang ada di wilayah lain ini punya lahan tapi bingung gitu kan. Dan peran pemerintah tuh dia harus bagaimana biar supaya tercipta juga nih seperti Kampung Waru Brilian ini. Kira-kira pesannya seperti apa, Mbak? Oke. Jadi untuk teman-teman yang di channel YouTube, sebenarnya untuk memulai itu kita yang penting niat aja. Kita niat, kemudian kalau di sini kita mulainya bagaimana desa ini kemudian bisa maju gitu. Asal kita niat, kemudian kita bisa mengajak semua masyarakat bagaimana memikirkan desanya untuk maju. Saya rasa itu hal yang nggak sulit sih untuk membangun sebuah kawasan. Jadi yang pertama niat,
Yang kedua kita mau bekerja sama, Betul. ya kan, biar solid. Jadi kita bareng-bareng bahasa gitu ya. Dan yang ketiga yaitu tekun, gitu. Jadi Pasti itu biar kalau supaya kita ini, sudah Pak, ya. mulai, saya yakin dari pihak pemerintahan desa maupun pihak-pihak terkait itu pasti akan membantu sih. Oke, jadi jangan ragu nih. Betul. Pesannya ya tetap semangat membangun desanya masing-masing gitu. Yang penting mau mulai dan insya Allah nanti banyak yang membantu. Oke, siap. Cukup itu aja Sobat Experience semua yang ada di rumah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Nah, Sobat Experience, buat kalian yang ingin tahu lebih jelasnya lokasinya di mana, jangan lupa cari aja, ketik dari Google Map. Lokasinya ada di wilayah Desa Bojongrenget, tepatnya di Waru Brilian. Bener, Mbak ya? Betul. Waru Brilian, tepatnya di RT 011 011 RW 005 Desa Bojongrenget, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Lengkap banget kan? Jadi tinggal teman-teman Sobat Experience searching aja di Google Map, bisa langsung datang nih ke lokasinya gitu ya, Pak ya. Betul. Atau bisa juga menghubungi pemerintahan desa setempat. Kalau mau ke sini boleh datang ke desanya dulu, tanya-tanya, atau nanti kita taruhin kontak personnya Abah nih. Betul. Betul ya? Kontak personnya Abah selaku ketua daripada Kampung Waru Brilian yang ada di Desa Bojongrenget. Cukup sekian dari kami, Sobat Experience. Tunggu dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami di Story of Experience. Sampai jumpa. Salam Salam Experience. Experience. Bye.